Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeta Indra Ali. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai masalah-masalah yang ada di dalam bab-bab buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Budiarjo. Nah, tugas ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Jadi selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahasnya dari yang pertama, yaitu bab 1, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, apabila kita memandang ilmu politik hanya semata-mata cabang dari ilmu-ilmu sosial, maka sesungguhnya kita akan menampakkan bahwa ilmu politik masih sangat muda usianya. Karena apa? Ya karena ilmu politik itu pertama kali muncul nanti pada akhir abad ke-19. Akan tetapi jika kita melihat dalam rangka yang lebih luas, maka sesungguhnya ilmu politik ini sudah sangat tua usianya. Muncul persoalan seperti ini. Apakah ilmu politik merupakan pengetahuan atau tidak? Nah, muncul pertanyaan baru lagi. Seperti apakah itu dinamakan dengan pengetahuan? Karakteristik apa yang ada pada pengetahuan tersebut? Nah, karakteristik dari ilmu pengetahuan itu adalah tantangan untuk menguji hipotesis yang dilakukan melalui eksperimen-eksperimen yang dilakukan dengan cara yang teratur dan terkontrol. Seperti contohnya laboratorium. Nah, dari hasil eksperimen-eksperimen tersebut, maka akan menghasilkan ilmu-ilmu dan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Nah, jika kita berpatokan pada definisi tersebut, maka sesungguhnya ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat. Ya karena apa? Ya karena belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Mengapa demikian? Ya karena dalam ilmu politik ataupun ilmu-ilmu sosial yang dipelajari di situ adalah manusianya itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang kreatif, makhluk yang mempunyai pikiran ke depan, sehingga itu dia tidak bisa dikaji hanya saat itu, maka dia akan berkembang. Oleh karena itu manusia mempunyai pikiran-pikiran yang bahkan belum pernah diramalkan. Nah, kita ke ilmu politik itu sendiri dari definisinya. Nah, ilmu politik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang politik, politikus, ataupun kepolitikan. Nah, di Indonesia sendiri kita mengingat pepatah zaman dulu, yaitu Gemah, Ripa, Loh, Jinawi. Ya, untuk orang-orang yang berjasa dalam mengembangkan politik di dunia ini, banyak yang kita kenal. Antara lain Plato dan Aristoteles. Nah, mereka mengatakan bahwa politik ini diberi nama oleh mereka adalah endamonia atau yang dikenal dengan the good life. Nah, terus 4 pokok dari politik itu sendiri adalah yang pertama, negara, yang kedua, kekuasaan, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, kebijakan, dan yang kelima, pembagian atau alokasi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan distribusi. Nah, untuk UNESCO sendiri pada tahun 1950, UNESCO membagi bidang-bidang politik itu. Ada terbagi yang pertama itu tentang teori politik, yang kedua tentang lembaga-lembaga politik, yang ketiga itu tentang politik-politik itu sendiri, ada partai-partainya, ada golongan-golongannya, dan juga ada perbandingan umum atau yang lain-lain. Terus juga yang keempat adalah hubungan internasional. Nah, untuk ilmu politik ini sendiri mempunyai erat kaitannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, seperti ilmu pengetahuan yang di filsafat dan lain-lain, dan juga hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karena ilmu politik juga ini termasuk dalam ilmu-ilmu sosial seperti itu. Jadi apapun yang kita belajar tentang ilmu sosial, pasti akan ada yang kita pelajari tentang yang namanya ilmu politik. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga berpolitik. Makanya ilmu politik itu sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang konsep-konsep politik. Nah, dalam konsep-konsep politik ini, yang pertama yang kita bahas adalah teori politik. Nah, menurut Thomas P. Jenkins,
dalam The Study of Political Theory, dia mengatakan bahwa ada dua jenis teori. Itu teori yang pertama, teori yang membahas tentang sifat-sifat nilai-nilai yang bersifat akhlak maupun secara norma. Karena untuk teori yang pertama ini, dia membahas tentang norma-norma yang ada dalam kepolitikan itu. Nah, untuk teori yang kedua, dia menjelaskan dan menafsirkan bahwa kejadian dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan politik tersebut, tapi tidak mempersoalkan masalah nilai-nilai atau norma-norma itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk di yang pertama tadi, teori yang pertama juga masih terbagi atas 3 lagi. Ada teori filsafat politik, ada teori sistematis, politik sistematis, dan yang ketiga itu ada juga yang namanya politik ideologi, itu ideologi politik. Nah, untuk teori filsafat politik itu, dia membandingkan atau dia mendapatkan bahwa adanya persamaan antara hakikat yang ada di alam semesta dengan hakikat kehidupan politik yang ada di dunia fana ini. Nah, untuk ke politik yang kedua yaitu teori politik sistematis, dia tidak mengacu ke metafisika ataupun epistemologi, tapi lebih condong dia ke menyesuaikan dengan aturan yang sudah lumrah dan sudah biasa terjadi di masa itu. Namanya juga sistematis, dia mengikuti sistem yang ada di situ, tidak mencari-cari. Dia mengikuti sistem yang ada di situ. Terus yang ketiga itu adanya yang namanya ideologi politik. Nah, ideologi politik adalah politik yang berdasarkan ide-ide, gagasan-gagasan yang mereka pegang dan menjadikan itu sebuah pedoman untuk mereka. Seperti itu. Itu adalah ideologi politik. Lanjut, kita sekarang ke masyarakatnya. Nah, masyarakat itu sendiri adalah hubungan keseluruhan antara hubungan manusia dengan manusia. Nah, menurut Robert Max Weber, dia manusia itu dalam suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Itu menurut dia. Nah, kemudian setelah dia melakukan itu, bapak yang bernama para ahli itu yang bernama lagi satu orang, Harold Roswell. Nah, dia itu membagi 6 nilai yang ada di masyarakat yang dipantaunya dari masyarakat barat sendiri di sekitar lingkungannya. Yang pertama itu adalah nilai kekuasaan, yang kedua adalah nilai kekayaan, yang ketiga ada nilai kehormatan, yang keempat ada nilai kesehatan, kelima kejujuran, keenam keterampilan, ketujuh politik, dan yang kedelapan adalah kasih sayang. Nah, itu untuk masyarakatnya sendiri. Sekarang kita pindah ke negara. Nah, negara itu merupakan integrasi yang sangat-sangat mempunyai kekuasaan politik. Nah, negara itu kan merupakan organisasi terbesar yang ada di suatu wilayah untuk kita mencapai suatu tujuan. Nah, oleh karena itu ada 2 tujuan umum dari negara itu sendiri. Yang pertama untuk mengkoordinir dan mengorganisir, mengendalikan supaya negara-negara ini tidak terjadi kekacauan dan muncullah yang membahayakan untuk negara itu. Yang kedua, untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia untuk apa? Yaitu untuk menciptakan dan meraih tujuan-tujuan bersama dalam negara tersebut. Seperti itu. Itu 3 negara dalam konteks definisi umum. Nah, terus untuk definisi dari negara itu sendiri, sudah banyak para ahli yang mendefinisikan beberapa teori tentang apa sih itu negara, seperti yang dijelaskan oleh Max Weber, Robert Max Weber, dan yang lain-lain. Tapi menurut definisi secara umum bahwa negara itu adalah suatu organisasi yang diketuai oleh dan dipimpin oleh pejabat-pejabat negara yang memimpin rakyatnya untuk dalam kaitan hukum, penegakan hukum, sehingga terjadi kemonopolian tetapi dalam kekuasaan yang sah. Seperti itu. Jadi itu definisi secara umumnya untuk negara. Nah, negara ini sudah kita belajarkan dari sangat dulu, mulai dari kita sejak di bangku sekolah dasar, bahwa sifat-sifat negara itu ada 3. Yang pertama memaksa, yang kedua memonopoli, dan yang ketiga itu mencakup semua. Itu mungkin kita semua sudah tahu masalah 3 sifat negara itu. Dan unsur-unsur negara pun kita sudah tahu. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada penduduknya,
yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat itu ada kedaulatan. Tidak akan diakui satu negara ketika dia tidak memiliki wilayah, walaupun dia memiliki tiga syarat unsur-unsur yang lain itu. Tetapi jika dia tidak memiliki wilayah, sama saja dengan hampa itu negara. Begitupun dengan kedaulatan. Ketika itu negara sudah mempunyai wilayah, sudah mempunyai penduduk, sudah mempunyai pemerintah, tapi dia tidak berdaulat, maka itu belum sah dikatakan sebagai negara. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 3, yaitu berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Nah, pendekatan pertama itu adalah pendekatan legal atau institusional. Nah, pendekatan ini juga dikenal dengan namanya pendekatan tradisional. Karena pendekatan ini sudah mulai berkembang sejak abad ke-19. Tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, pendekatan tradisional ini dia lebih fokus pembahasannya itu, fokus pokoknya itu adalah kepada negara sendiri. Bagaimana konstitusinya dan bagaimana yuridisnya. Misalnya tentang undang-undangnya, tentang kekuasaannya, tentang lembaga-lembaganya, dan lain-lain. Pokoknya membahas tentang konstitusional dan yuridisnya itu menggunakan pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini ketika kita ingin mengkaji ke parlemen, maka yang akan kita bahas itu hanyalah kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya, entah itu yang tercantum dalam undang-undang dasar, undang-undang, tata tertib, dan lain-lain. Nah, untuk pendekatan tradisional ini sendiri, dia tidak melihat apakah lembaga ini berjalan dan terbentuk sesuai dengan naskah-naskah yang sah. Tidak. Mereka tidak membahas itu. Mereka juga tidak membahas apakah masalah-masalah yang terjadi di lembaga itu menjadi rumit atau tidak. Apakah yang terjadi itu mereka tidak tahu. Dan mereka tidak akan mengkaji itu. Untuk yang pendekatan tradisional ini, mereka lebih ke arah yang terstruktur. Ada standarnya seperti itu, tetap menggunakan demokrasi yang berasal dari barat seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku ini dia mulai ada semenjak setelah dari Perang Dunia Kedua. Nah, sebab-sebab kenapa munculnya ini pendekatan perilaku, yang pertama karena sifat deskriptif dari ilmu politik itu sendiri dianggap lagi tidak memuaskan. Karena apa? Ya karena tidak realistis lagi kejadian yang ada dengan yang di sehari-hari. Seperti itu. Yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa jika ilmu politik akan tertinggal dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, bahwa di kalangan pemerintah Amerika sana itu sudah menganggap bahwa sarjana lulusan dari ilmu politik ini tidak bisa membawakan fenomena-fenomena politik seperti itu. Salah satu pembenaran yang paling pokok dari pendekatan ini itu bahwa tidak ada gunanya kita membahas atau mengkaji tentang lembaga-lembaga formal, karena menurut mereka itu pembahasan tidak berfaedah karena tidak memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Sebenarnya lebih baik kita mengkaji perilaku manusia karena itu bisa dilihat dan itu nyata seperti itu. Jadi itu adalah pendekatan dari pendekatan perilaku. Nah, selanjutnya kita ke pendekatan ketiga, yaitu pendekatan neo-Marxis. Nah, ada dua unsur dalam pemikiran mereka dari neo-Marxis ini. Yang pertama, ramalannya itu tentang runtuhnya kapitalisme itu tak terelakkan lagi. Kedua, etika humanis yang melayani bahwa pada hakikatnya baik dan dalam keadaan tertentu yang menguntungkan bagi mereka itu akan menghilangkan mereka dari lembaga-lembaga yang jahat yang berniat buruk kepada mereka. Terus salah satu kesalahan yang paling fatal dari pendekatan ini adalah bahwa mereka mengkaji neo-Marxis ini itu saat bumi juga sedang berubah. Maksudnya berubah bagaimana? Karena kita tahu bersama bahwa bumi ini selalu berputar, hari ke waktu, jam per jam, menit ke menit, detik ke detik. Maka dari itu mereka tetap membawa paham-paham lama yang semestinya di masa yang
saat itu sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Jadi itu salah satu kesalahan atau kelemahan dari pendekatan neo-Marxis ini. Terus ada yang keempat, ini sering banyak kita dengar di teman-teman kita, terutama di Gorontalo juga. Saya juga baru mendengarnya ini ketika saya masuk ke jurusan ini. Itu teori ketergantungan. Mungkin teman-teman biasa mendengar senior-senior kita bergurau sudah mulai kiri lagi. Nah, teori ketergantungan ini juga sering disebut dengan teori kiri. Apapun yang dipikirkannya itu pasti antara dunia yang satu dan dunia ketiga. Jadi dia pemikirannya itu di luar nalar, seperti itu. Itulah mengapa dia katakan pendekatan kiri atau teori-teori kiri. Terus ada juga yang kelima, itu pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Nah, ini menggunakan akal sehat. Pokoknya di rational choice ini kita memilih apapun yang dipilih itu, apapun yang dilakukan itu pasti dengan pemikiran yang matang terlebih dahulu. Tidak semena-mena kita langsung mengambil keputusan, tidak semena-mena kita langsung mengikuti ini. Pokoknya prosesnya itu secara berkala. Dan dia tidak langsung dipush, tidak. Dia selalu memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Itulah yang dinamakan dengan rational choice. Yang terakhir itu juga ada yang namanya pendekatan institusional, non institusional. Itu lawan dari pendekatan yang pertama tadi. Seperti itu. Oke, jadi kita akan masuk ke materi terakhir, itu tentang demokrasi. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa demokrasi itu terdiri atas dua suku kata, demos dan kratos. Nah, demos itu berarti rakyat dan kratos itu berarti pemerintah. Nah, demokrasi sendiri kita tahu bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Itu pengantar dari demokrasi. Nah, untuk demokrasi di Indonesia sendiri itu terjadi pasang surut antara demokrasi yang ada di Indonesia ini. Entah itu mulai dari kepemimpinan yang terlalu kuat ataupun tentang demokrasi yang selalu dipermainkan, seperti itu. Jadi untuk demokrasi di Indonesia sendiri itu berkembang yang pertama itu pada masa Republik Indonesia I. Nah, itu pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, saat masa itu Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana yang mengatur berjalannya negara ini adalah dari parlemen-parlemen itu. Yang kita kenal banyak sekali kabinet-kabinet yang dibentuk sampai akhirnya berakhir pada kabinet Juanda, yang terakhir itu membuat batas laut teritorial dari Indonesia sejauh 12 mil, seperti itu. Terus untuk yang masa keduanya itu masa Indonesia II, itu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, itu juga sudah masuk ke masanya Pak Soeharto, di mana ini masuk dengan demokrasi terpimpin. Kenapa demokrasi terpimpin? Karena kekuasaan itu berada sepenuhnya di tangan presiden, dan lemahnya kekuasaan dari ABRI sendiri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi itu di demokrasi terpimpin juga banyak terjadi penyelewengan wewenang, penyalahgunaan wewenang, sehingga banyak menimbulkan konflik-konflik. Lanjut pada tahun selanjutnya itu pada masa Republik Indonesia III, itu pada tahun 1965 sampai 1998. Nah, itu juga masih tetap di masanya Pak Soeharto. Nah, di masa Pak Soeharto itu sudah banyak terjadi yang namanya krisis moneter, ada juga pembatasan pers, di mana pers dilarang untuk meliput kegiatan-kegiatan atau wawancara orang-orang yang ada di parlemen, sehingga kegiatan yang di sana tidak diketahui oleh masyarakat lagi, sehingga pemerintah ini sudah tidak transparan lagi, sehingga menimbulkan banyak konflik. Seperti yang kita kenal bahwa tragedi 98 Trisakti. Nah, itu merupakan salah satu momen di mana berkembangnya itu demokrasi yang ada di Indonesia pada saat Pak Soeharto itu. Nah, selanjutnya terakhir itu dari masa reformasi itu dari tahun 98 sampai sekarang ini, itu mulai diprakarsai oleh Bapak almarhum Bahrudin Yusuf Habibie. Beliaulah yang memprakarsai di mana demokrasi ini, seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang Bapak B.J. Habibie ini berjasa untuk demokrasi sampai sekarang ini, seperti itu.
Jadi untuk masa demokrasi sekarang juga sudah mulai banyak pelencengan-pelencengan. Kenapa? Karena sekarang kita sudah mengenal bahwa ada yang namanya dinasti politik, bahwa anaknya presiden, mantunya presiden ingin mencalonkan diri sebagai wakil wali kota, intinya ingin menjabat sebagai kepala negara, kepala daerah, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa merusak demokrasi itu sendiri, seperti itu. Jadi intinya demokrasi ini akan bagus jika ketika orang-orang yang melakukannya juga itu paham akan apa itu arti demokrasi sebenarnya. Demokrasi akan hancur ketika mereka ingin mengambil sesuatu di dalam demokrasi itu. Ada sesuatu yang mereka ingin culik dari demokrasi itu, seperti itu. Mungkin hanya itu materi untuk demokrasi ini. Sekian. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sesingkat itu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam pemaparan materi tadi ada kesalahan yang saya ucapkan. Jadi saya sekali lagi memohonkan maaf karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya Bapak Roni Lukum SPD MSc. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.